Pak Menteri Perempuan, Pak Menko AHY itu memandang bahwa ini persoalan yang harus dilaksanakan secara utuh gitu loh. Jadi saya kira apapun yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan satu kepercayaan kembali kepada publik terkait dengan pelayanan kereta api. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentu kita semua sepakat ya bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Berapapun korban jiwa itu adalah bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan jaminan keselamatan, dan tentu upaya bahwa public transport ini harus sudah menjadi bagian pilihan bagi warga masyarakat di dalam rangka untuk membuat Indonesia lebih maju. Saya kira itu secara umum. Kalau untuk perlintasan sebidang itu Pak? Kan ada berbagai, tadi kalau Presiden Prabowo kan sudah mengatakan tuh ada beberapa yang akan dilakukan terkait dengan elektrikalisasi, terkait dengan pemasangan palang-palang rel, ya, kemudian juga harus ada investasi terkait dengan infrastruktur, ya, apakah itu terutama pada perlintasan-perlintasan yang memang sudah sangat padat, ya, terkait dengan volume dan kapasitas jalan yang ada, ya. Jadi pilihannya kalau nggak flyover dan kemudian underpass. Pak, untuk yang di bola kapal itu kan pemerintah daerah berkewajibannya pembebasan Pak. Jadi gini, untuk bola kapal ini kan sebenarnya sudah sejak tahun 2025 nih, ya, pada waktu kami dilantik dengan Bang Haris, kita kan sowan ke Pak KDM, ya, Pak Gubernur, ya, bahwa ada dua hal persoalan terkait dengan prioritas utama yang akan harus kita selesaikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah bola kapal, yang kedua adalah bulan-bulan. Nah, kemudian kita sudah membuat skenario, jadi 2025 di anggaran efisiensi kita sudah melakukan investasi 50 miliar. Kemudian di 2026 kita melakukan pembebasan lagi 56 miliar. Jadi sudah hampir 106 miliar yang kita bayarkan kepada warga masyarakat untuk melakukan pembebasan lahan. Nah, kemudian Pak Gubernur, ya, melakukan memberikan anggaran yang merupakan kewajiban Pak Gubernur waktu itu menjanjikan untuk membangun. Nah, itu ada sekitar 20 miliar. Nah, dengan adanya ini makanya akan dilakukan percepatan, ya. Jadi Pak Dasko, Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, ya, menyatakan bahwa akan dilakukan percepatan pembangunan. Dan ternyata itu disampaikan juga oleh Bapak Presiden, ya, akan dilakukan percepatan untuk di bola kapal. Jadi yang targetnya 2027 sehingga 2026 mudah-mudahan 6 bulan ke depan sudah bisa pembangunan flyover. Nah, untuk bulan-bulan kita tahun 2027 sudah mulai melakukan pembebasan lahan juga. Nah, kita rencanakan 2 tahun, 2028 juga selesai itu pembangunan. Nah, kalau di alun-alun konsepnya underpass, ya, makanya nanti 2029 baru akan kita lakukan pembangunan. Jadi itu tahapan konsensus antara bagaimana membangun kolaboratif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Sementara belum ada underpass seperti jadi apa Pak? kemarin juga diinisiasi. Saya pikir tadi hari ini kalau Pak Gubernur hadir, saya juga mohon arahan, ya, karena di Cirebon kalau nggak salah beliau katanya membangun sendiri, ya. Nanti saya juga coba, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kemudian menempatkan tugas juga boleh oleh pemerintah daerah. Nah, tadi malam juga dengan Pak Doni dari Danantara juga menginisiasi seperti itu. Nah, kalau memang memungkinkan, kenapa tidak kemudian pemerintah daerah ikut? Karena bagaimanapun juga ini kan tugasnya ada di PT KAI. Jadi kalau memungkinkan itu, ya nanti pemerintah daerah akan mengambil langkah seperti itu. Karena memang untuk Ampera dengan bola kapal ini sudah cukup membahayakan, dan sering terjadi hal-hal kecelakaan ringan sampai kemudian yang berat sampai saat ini. Ya, jadi Selama ini dijaga oleh siapa ya Pak? kan hanya masyarakat saja, karena memang kan nggak boleh dijaga, karena itu kan harusnya fungsinya tertutup. Ya, kalau secara ketentuan undang-undang perkeretaapian itu nggak boleh orang lewat dari situ. Itu undang-undangnya seperti itu. Di Kota Bekasi sendiri ada berapa sih Pak total perlintasan sebidang kayak gitu Pak? Kita masih ada yang ada di Ampera, Muhammad Rani, itu bulan-bulan. Ya. Jadi itu yang masih ada kurang lebih 4. Ya, Agus Salim, Muhammad Yamin, Ampera, bola kapal. Ya, sama bulan-bulan.
izin Pak, di sosial media tuh kan ada komentar-komentar dari netizen bahwa yang perlintasan sebidang ini nggak dipasang palang karena katanya ada ormas tertentu yang melarang. Itu benar nggak sih Pak? Nggak ada lah, ya kan? Jangankan apa sih, palang pintu ya, orang bangunan-bangunan liar yang mengganggu, ya terkait dengan jalan, mengganggu terkait dengan menyebabkan banjir aja kita tertib. Saya kira ormas di Kota Bekasi saya kira sangat akomodatif lah, ya, mana yang memang menjadi tugas peran pemerintah, mereka juga ikut mendukung. Berarti swadaya atau seperti apa? Apa itu? Itu masyarakat yang menjaga tadinya itu di Itu sana kan atau- hanya apa sih, ya sama kayak polisi cepek gitulah. Ya kan nggak ada juga polisi cepek siapa gitu ya. Ya mungkin warga sekitar dan sebagainya. ke depan akan ditertibkan berarti apa itu Pak? Hmm? Ke depan akan ditertibkan. Bukan ya tertib, makanya ditanyain dulu nanti. Ya, kita lihat ini ya. Makanya saya nanti tanya dulu dengan Pak Gubernur, ya, bagaimana Pak Gubernur menyikapi terkait dengan perlintasan liar yang ada di Cirebon. Beliau tadi pagi saya sempat telepon seperti itu. Pak Gubernur hari ini mau ke RSUD Pak? Informasi awalnya begitu, tapi ini kan sekarang posisi beliau juga tadi udah on the way, sekarang ada di Kerawang melihat korban langsung ke rumahnya. Tadi kondisi korban seperti apa Pak?